Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan pada hari ini kami akan mempresentasikan diferensial dan penerapannya dalam ilmu ekonomi. Ada pula topik yang kami bahas pada hari ini, antara lain kaidah diferensial serta penerapannya dalam ekonomi. Sebelum memasuki materi pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan pemateri-materi kali ini. Yang pertama, ada Eva Sri Haryanti dengan NIM 011. Lalu ada Reni Destira Putri dengan NIM 155. Kemudian ada Hamidah dengan NIM 266. Lalu Oktavia Putri Kismanto dengan NIM 065. Dan juga Vika Widya Kusuma dengan NIM 237. Kepada pemateri pertama, dipersilakan untuk memaparkan materinya hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi kali ini. Kaidah diferensial. Oke, secara umum, membentuk turunan sebuah fungsi itu kita harus melakukannya itu dengan menemukan koefisien diferensinya terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan limit koefisien tersebut untuk pertambahan variabel bebas mendekati angka 0. Jadi semisal fungsi aslinya itu y sama dengan fx, kita masukkan tambahan x dan tambahan y untuk memperoleh y plus delta y sama dengan f dalam kurung x plus delta x. Lalu kita manipulasikan untuk memperoleh delta y sama dengan f dalam kurung x plus delta x min fx. Bagi kedua ruas dengan delta x sehingga diperoleh koefisien diferensinya yaitu delta y per delta x sama dengan f dalam kurung x plus delta x min fx per delta x. Lalu kita tentukan limitnya untuk delta x 0 sehingga diperoleh turunan fungsinya seperti yang ada pada PPT. Di sini ada kaidah-kaidah yang dapat kita gunakan untuk menurunkan berbagai bentuk fungsi tertentu. Yang pertama, diferensiasi konstanta. Jika y sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Jika y sama dengan x pangkat n, di mana n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan nx pangkat n-1. Ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan kv, di mana v sama dengan hx, maka dy per dx sama dengan k dv per dx. 4. Diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan k per v, di mana v sama dengan hx, maka dy per dx sama dengan min k dv per dx per v kuadrat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 5. Diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika y sama dengan u plus min v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka dy atau dx sama dengan du atau dx plus min dv atau dx. Contoh, y sama dengan 4x pangkat 2 plus x pangkat 3. Misalkan, u sama dengan 4x pangkat 2, du atau dx sama dengan 8x. V sama dengan x pangkat 3, dv atau dx sama dengan 3x pangkat 2. Maka, dy atau dx sama dengan du atau dx plus dv atau dx sama dengan 8x plus 3x pangkat 2. 6. Diferensiasi perkalian fungsi. Jika y sama dengan uv, di mana u sama dengan g atau x dan v sama dengan hx, maka dy sama dengan u dv atau dx plus min v du atau dx. Contoh, y sama dengan 4x pangkat 2 x pangkat 3, dy atau dx sama dengan v du atau ds plus min u dv atau dx.
4x pangkat 2, 3x pangkat 2 plus x pangkat 3, 8x sama dengan 12x pangkat 4 plus 8x pangkat 4 sama dengan 20x pangkat 4. Diferensiasi pembagian fungsi. Jika y sama dengan u atau v di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka dy atau dx sama dengan v du atau dx plus min u dv atau dx per v pangkat 2. Contoh, y sama dengan 4x pangkat 2 atau x pangkat 3. dy atau dx sama dengan v du atau dx plus min u dv atau dx per v pangkat 2 sama dengan x pangkat 3, 8x min 4x pangkat 2, 3x pangkat 2 per x pangkat 3 kali pangkat 2 sama dengan 8x pangkat 4 per 8x pangkat 4 dikurangi 12x pangkat 4 per x pangkat 6 sama dengan min 4 per x pangkat 2 sama dengan min 4x min 2. Penerapan ekonomi. Elastisitas dari suatu fungsi y sama dengan fx pergerakan dengan x dapat didefinisikan sebagai m sama dengan ey per ex sama dengan lim delta x 0, delta y atau y per delta x atau x sama dengan dy per dx atau x per y. Ini berarti bahwa elastisitas y sama dengan fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam y terhadap perubahan relatif dalam x. Untuk perubahan x yang sangat kecil atau mendekati 0, dengan terminologi lain, elastisitas y terhadap x dapat juga dikatakan sebagai rasio antara persentase perubahan y terhadap persentase perubahan x. Untuk yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Qd sama dengan Fp, maka elastisitasnya yaitu Nd sama dengan persen delta Qd per persen delta P sama dengan elastisitas Qd per delta P sama dengan limit fungsi delta Qd per Qd dibagi delta P per P dengan delta P mendekati 0 sama dengan dQd per dP dikalikan P per Qd. Permintaan akan suatu barang dikatakan elastis apabila X lebih dari 1. Sedangkan untuk elastis uniter apabila X sama dengan 1 dan inelastis apabila X kurang dari 1. Barang yang permintaannya elastis menandakan bahwa jika barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Di sini ada sebuah contoh kasus dan pembahasannya. Untuk kasus yang pertama, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Qd sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada tingkat harga P sama dengan 5. Penyelesaiannya yaitu Qd sama dengan 25 min 3P kuadrat. Q aksen D sama dengan D Qd sama dengan min 6P. Nd sama dengan D Qd per dP dikalikan P per Qd sama dengan min 6P dikalikan P per 25 min 3P kuadrat sama dengan, untuk P nya diganti 5 sama dengan min 6 dikalikan 5 dikali 5 per 25 min 75. 75 diperoleh dari 25 min 3P kuadrat. P nya digantikan 5, jadinya min 3 dikalikan 5 kuadrat. Min 3 dikalikan 25 sama dengan 75. Dan hasilnya sama dengan 3, artinya barang itu elastis. Artinya jika Nd sama dengan 3 menunjukkan bahwa dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Kasus kedua, permintaan suatu barang dicerminkan oleh D sama dengan 4 min P
D melambangkan jumlah barang dan P melambangkan harga per unit. Hitunglah permintaan pada tingkat harga P sama dengan 3 dan D sama dengan 3. Penyelesaiannya yaitu D sama dengan 4 min P min D aksen sama dengan min 1. Pada P sama dengan 3, maka D sama dengan 4 min 3 sama dengan 1. Maka elastisitasnya ND sama dengan D per P dikalikan P per D sama dengan min 1 dikalikan 3 per 1 sama dengan min 3. Artinya elastis. Pada D sama dengan 3, P sama dengan 1, maka elastisitasnya yaitu min 1 dikalikan 1 per 3 sama dengan min 1 per 3. Artinya inelastis. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Elastisitas penawaran, suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya perubahan harga. Jadi, menurut rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan Xi sama dengan Fp, maka elastisitas penawarannya eta P sama dengan persen delta Qs dibagi persen delta P sama dengan elastisitas Qs dibagi elastisitas P sama dengan limit delta P hingga 0, delta Qs dibagi Qs dibagi delta P dibagi P sama dengan dQs dibagi dP sama dengan P per Qs. Permintaan akan suatu barang dinyatakan elastis apabila X lebih besar dari 1, elastis uniter apabila X sama dengan 1, inelastis apabila X kurang dari 1. Barang yang penawarannya inelastis menandakan bahwa jika barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah secara searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Contoh kasus dan pembahasannya. Fungsi penawaran suatu barang dicerminkan oleh Qs sama dengan min 200 ditambah 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Qs sama dengan min 200 ditambah 7P kuadrat. Qs, Qi aksen S sama dengan dQs dibagi dP sama dengan 14P. Qs sama dengan min 200 ditambah 7P kuadrat. Qi aksen S sama dengan dQs dibagi dP sama dengan 14P. Ns sama dengan dQs dibagi P dikali P per Qs sama dengan 14P dikali P per min 200 ditambah 7P kuadrat. Pada P10, Ns sama dengan 140 dikali 10 per min 200 ditambah 700 sama dengan 2,8. Pada P15, Ns sama dengan 210 dikali 15 per min 200 ditambah 1575 sama dengan 2,3. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastisitas produksi. Apa sih elastisitas produksi? Yaitu suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Px, maka elastisitas produksinya adalah sebagai berikut. NP sama dengan persen delta P per persen delta X sama dengan elastisitas P per elastisitas X sama dengan limit delta X hingga 0. Delta P atau P per delta X atau X sama dengan dP per dX dikali X per P, di mana dP atau dX adalah produk marginal dari X, P aksen atau Fx. Nah, langsung kita masuk ke contoh kasus dan pembahasannya ya.
Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6x kuadrat min x pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. P sama dengan 6x kuadrat min x pangkat 3. Nah, kita harus mencari P aksennya. P aksen sama dengan dP atau dx sama dengan 12x min 3x pangkat 2. Lalu kita mencari NP, yaitu dengan rumus dP per dx kali x per P sama dengan 12x min 3x kuadrat dikali x min 6x kuadrat min x pangkat 3. Nah, pada X sama dengan 3, NP-nya menjadi 36 min 27 dikali 3 per 54 min 27 sama dengan 1. Lalu, pada X sama dengan 7, NP-nya menjadi 84 min 147 dikali 7 per 294 min 343 sama dengan 9. Nah, itu adalah cara penghitungan elastisitas produksi pada tingkat penggunaan faktor produksi. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan kesimpulan materi kali ini. Kesimpulan materi hari ini adalah dalam membentuk sebuah turunan sebuah fungsi dapat dilakukan dengan menemukan koefisien diferensinya dengan limit koefisien variabel bebas mendekati 0. Diferensiasi dapat diterapkan dalam ilmu ekonomi, contohnya seperti elastisitas. Elastisitas Y sama dengan Fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap X. Elastisitas menandakan bahwa jika barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya juga akan berubah. Permintaan atau penawaran suatu barang dikatakan elastis apabila X kurang dari 1. Elastis uniter apabila X sama dengan 1 dan inelastis apabila X lebih dari 1. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.